HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini dari kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kita di pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan tentang syarat jual beli atau syarat sah jual beli. Dan yang terakhir kita bahas atau kita masuki pada yaitu wa yushtaratu taradhi minhuma. Disyaratkan dalam jual beli adalah saling ridha antara kedua belah pihak. Dan ini adalah di antara syarat yang pertama. Ay yushtaratu taradhi minal bai wal mushtari. Disyaratkan adanya keridhaan berdasarkan dalil sebagaimana berikut. Yang pertama dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara tijarah atau jual beli perniagaan yang dilandasi karena saling ridha di antara kalian. Karena makna tijaratan antaradin yaitu jual beli an dari taradin, dari keridhaan, maksudnya adalah tijarah sadirah antaradin minkum, jual beli atau perniagaan yang bersumber atau terjadi karena adanya keridhaan. Dan juga hadis Nabi SAW yang lainnya, innamal bai'u antaradin, dan jual beli itu terjadi karena taradi. Ini insyaallah pun juga sudah jelas. Dan juga secara akal itu pun juga menunjukkan jual beli itu harus dilakukan secara keridhaan antara kedua belah pihak. Karena seandainya itu tidak disyaratkan, ya tentu manusia nanti akan memakan harta orang lain dengan cara kezaliman. Ya pasti akan terjadi kekacauan. Kemudian muallif atau sahibul matanya dikatakan fala yasihu min mukrahin bila hak, dan tidak diperbolehkan atau tidak sah jual beli dengan cara terpaksa bila hakin, tanpa adanya hak.
atau dipaksa, kadang terpaksa boleh kalau memang itu dibenarkan oleh syariat. Namun pada asalnya tidak boleh memaksa orang lain. Batasannya adalah annahu idza kana al-ikrahu bihaqqin fa innal bai'a yasihu walau kana al-bai'u ghaira radin bidzalik. Batasan dikatakan terpaksa tadi yang tidak diperbolehkan, dan kapan dibolehkan adalah apabila paksaan tersebut itu dibenarkan oleh syariat, maka jual beli menjadi sah meskipun penjualnya itu tidak ridho. Li'annana huna lam nartakib ithman la bi dhulmin wa la bi ghairihi fayakunu dzalika jaizan. Karena itu kalau jual belinya tadi itu dengan cara yang hak, yaitu dipaksa dengan cara yang hak yang diperbolehkan, maka itu tidak berdosa. Ya, sebagaimana orang punya utang banyak dan dia tidak segera membayar padahal dia mampu atau padahal dia memiliki aset yang banyak, maka boleh bagi orang yang dihutangi tadi misalkan melaporkan ke pengadilan, si fulan punya utang, ini sudah jatuh tempo, dan dia ngakunya nggak punya uang tapi banyak mobilnya, banyak rumahnya. Lalu pengadilan memaksa yang berhutang tadi untuk menjual. Pertama dipaksa untuk segera menjualkan sendiri. Kalau tidak segera dijualkan sendiri, maka boleh bagi pengadilan untuk memaksa menjualnya. Ini paksaan, tapi dibenarkan oleh syariat. Lalu juga syarat berikutnya wa an yakunal aqidu jaizat tasarruf. Syarat sah berikutnya dalam jual beli adalah orang yang melakukan transaksi jual beli jaizat tasarruf, yaitu orang yang memang memiliki kemampuan dan diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Yang dimaksud dengan jaizat tasarruf, orang yang diperbolehkan melakukan transaksi adalah an yakuna hurran balighan aqilan rasyidan, yaitu orang yang merdeka, balik, berakal dan rasyid. Ini syaratnya. Ini yang diperbolehkan. Yang pertama adalah hurran, merdeka. Sedangkan budak secara asal itu tidak sah jual belinya, ya kecuali tanpa izin dari tuannya. Kenapa kok tidak sah? Ya karena namanya budak itu aslinya sebagai objek dari jual beli itu sendiri, diperjualbelikan budak, dan dirinya sendiri itu adalah milik dari tuannya. Dirinya saja milik tuannya, maka apa yang dia miliki ya tentu lebih utama menjadi milik tuannya. Dalam bertasarruf melakukan tindakan saja untuk dirinya harus izin walinya atau harus izin tuannya, apalagi untuk melakukan sebuah transaksi jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu lil ba'i illa an yashtaritahu al-mubta'." Barang siapa yang menjual seorang budak, yang mana budak ini memiliki harta, maka harta yang dimiliki oleh budak tadi itu masih menjadi milik dari pembelinya, menjadi milik penjualnya. Illa an yashtaritahu al-mubta', kecuali kalau pembelinya itu mensyaratkan harta milik budaknya tadi adalah untuk pembeli. Artinya tadi barang-barangnya semuanya yang dimiliki oleh budak itu adalah milik tuannya. Sehingga kalau dia tuannya tadi menjualnya, maka barangnya tadi masih menjadi milik penjual. Nah, sehingga di sini budak tidak sah jual belinya kecuali atas izin tuannya. Dan yang kedua tadi adalah an yakuna balighan,
yaitu yang melakukan transaksi harus balik. Berarti yang tidak balik seperti anak kecil, hukum asalnya tidak sah melakukan transaksi jual beli. Fala yasihu tasarrufu sabiyyin wa safihin bi ghairi idni waliyin. Maka tidak sah transaksi jual beli seorang anak atau safih. Safih itu ya seperti jahil atau yang bodoh, tanpa izin dari walinya. Jadi batasannya anak kecil kapan diperbolehkan transaksi jual beli, kalau mendapatkan izin dari wali, dan itu pun bukan pada transaksi yang nilainya besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-6, wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mencapai usia yang siap untuk menikah. Kalau sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, maka serahkan uang tersebut kepada mereka. Jadi ketika ada anak yatim ditinggal meninggal dunia oleh kedua orang tuanya dan meninggalkan warisan untuk anak yatim tersebut, sedangkan dia dalam kondisi masih kecil, maka boleh bagi walinya itu bisa pamannya atau kerabat yang lainnya, kalau memang tidak memiliki saudara, maka boleh bagi wali tadi itu untuk menyimpan harta anak yatim tadi, nggak boleh diberikan. Karena ya nanti kalau masih kecil diberikan hartanya, dibelikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau sekarang buat beli voucher game, misalkan buat beli HP, buat beli makanan, padahal itu masih bisa disimpan. Sehingga di sini bagi wali boleh untuk menyimpannya. Kapan memberikannya? Ya nanti kalau dianggap itu sudah mampu untuk melakukan jual beli. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna akilan, yaitu harus berakal. Berarti orang gila tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli. Ini juga boleh bagi walinya untuk mengambil harta orang yang gila, namun bukan untuk dimilikinya, namun untuk disimpankan dan dikeluarkan sesuai dengan keperluan. Dan yang keempat tadi, an yakuna rasyidan. Rasyidan ya bisa juga dikatakan sebagai orang yang tamyiz, atau yang bisa mengetahui bahwasanya barang ini bermanfaat atau tidak. Kemudian tadi juga syarat yang lainnya adalah wa antakunal ainu mubahatan naf'i min ghairi hajah. Barang yang menjadi objek jual beli itu adalah bermanfaat, memiliki manfaat yang mubah, min ghairi hajah, ketika digunakan bukan dalam keadaan terpaksa. Artinya kalau dalam keadaan terpaksa itu bisa dimanfaatkan, maka belum tentu itu boleh dijual belikan ketika dalam keadaan biasa. Contoh di sini ya bangkai itu atau daging babi lah. Daging babi secara syariat itu tidak dikatakan sebagai barang yang memiliki manfaat. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa, nggak ada makanan lain kecuali daging babi, yaitu memang memiliki manfaat, tapi manfaatnya di situ dimanfaatkan ketika dalam kondisi terpaksa saja, bukan dalam kondisi biasa. Sehingga dalam hal ini disyaratkan, maksudnya an yakuna fiha naf'un, pertama harus ada manfaatnya, wa an yakuna naf'u mubahan, dan manfaatnya itu mubah, dan yang ketiga antakunal ibah bila hajah, dan dibolehkannya itu bukan dalam kondisi terpaksa. Nah, sehingga di sini juga para ulama menjelaskan di antara yang tidak memiliki manfaat lainnya ya seperti ya serangga. Serangga tidak memiliki manfaat. Fala yasihu bai'uha, maka tidak sah
jual belinya. Ya meskipun di sini serangga seperti laron bagi sebagian orang dimakan ya, digoreng. Nah, itu nyembelihnya bagaimana? Itu termasuk yang tidak memiliki darah. Atau yang jelas tidak memiliki manfaat lainnya adalah sororir atau kecoa ya. Kalau kecoa ini tidak ada manfaatnya, tidak diperbolehkan jual beli kecoa. Bahkan belalang pun juga mengatakan tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan diperbolehkan karena ada manfaatnya. Ya ini kadang kalau dikatakan manfaat tidak ya kembali kepada uruf. Tapi kalau hal-hal yang sudah menjijikan tadi seperti kecoa, itu tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian ya tadi masalah bangkai juga. Bangkai ada manfaatnya, akan tapi karena hukum asalnya ada sudah haram disembelih karena tidak dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam kondisi darurat saja. Kalau memang benar-benar darurat, artinya wa daruratu tubihu mahdurat. Darurat itu memperbolehkan apa-apa yang diharamkan, akan tapi ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu ya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan daruratnya saja, sehingga kalaupun tidak dibutuhkan kembali kepada asal, tidak diperbolehkan. Lalu juga dicatat kal baghli wal himar, seperti bighal. Bighal adalah hewan hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Itu namanya bighal, dan hukumnya adalah diharamkan oleh para ulama. Kenapa? Karena keledai itu diharamkan, sedangkan kuda itu juga, kalau kuda sudah diperbolehkan, akan tapi peranaannya tadi itu diharamkan untuk dimakan. Bahkan ya kalau bighal ini uniknya, kalau sudah terlahir bighal itu nggak akan bisa melahirkan lagi. Pasti setelah itu ya mati, nggak bisa melahirkan, nggak bisa memiliki anak untuk bighal. Nah ini dilarang. Meskipun ada yang mengatakan itu boleh diperjualbelikan untuk bighalnya, tapi di sini tetap lebih dikuatkan untuk diharamkan menurut saya di sini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan hasil dari transaksi jual belinya. Lalu kemudian dicontohkan juga wadudil qazzi wa bazrihi. Dan juga diharamkan di sini adalah ulat sutra dan kotorannya, wal fili wasibail bahaim, dan juga al-fil yaitu gajah, wasibail bahaim binatang buas, allati tasluhu lisaidi ilal kalb. Meskipun hewan-hewan tadi bisa digunakan untuk berburu, tapi tetap tidak diperbolehkan untuk dimakan dan tidak boleh diperjualbelikan, kecuali al-kalba, kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Meskipun di sini untuk anjing itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an baihi ma anal kalba yasluhu lisaid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual belinya, meskipun anjing tadi itu bisa digunakan untuk berburu. Artinya boleh dipelihara, akan tapi tidak diperjualbelikan. Apalagi ketika seorang memelihara anjing, meskipun itu anjing yang terlatih,
di dalam rumahnya, atau di pekarangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi pahala-pahala yang dimilikinya. Wal hasyarati wal mushaf. Dan kalau dalam matanya di sini, dan juga dilarang untuk menjual beli serangga tadi, wal mushaf. Mushaf Al-Qur'an. Nah, di sini ini masih matannya dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan mushaf ini. Adapun untuk mushaf, maka ada athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, waditu annal aidiya tuqta bi bai'ihi. Saya ingin orang yang menjual mushaf itu tangannya itu dipotong, karena dianggap itu memperjualbelikan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga di sini diharamkan untuk memperjualbelikan. Sebagian ulama mengatakan innahu yahrumu bai'uhu wa yasih. Jual belinya itu haram, akan tapi sah. Tapi ini agak aneh, jual belinya dikatakan haram tapi sah. Karena biasanya kalau yang haram itu yang berkonsekuensi itu tidak sah, dan itu kaidah yang mutlak. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan was-sahih, dan yang benar, annahu yajuzu bai'ul mushaf wa yasihhu lil asli. Diperbolehkan menjual belikan mushaf dan jual belinya sah. Beda Al-Quran dengan mushaf ya. Kalau Al-Quran itu ibarat dari ya ayat-ayat Al-Quran atau kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mushaf itu ya lembarannya. Jadi kalau kita mengambil Al-Quran itu ya yang lebih tepatnya ambilkan mushaf, bukan ambilkan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu ya ucapan atau kalamullah atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sedangkan yang kita pegang, yang kita bawa kemana-mana itu adalah ya lembarannya atau mushafnya. Wa huwal hil, dan ini hukumnya adalah halal. Wa mazala amalul muslimin alaihi ilal yaum, dan inilah yang juga sudah dilakukan oleh kaum muslimin terdahulu sampai sekarang. Walau annana haramna bai'ahu lakana fi dzalika man'un lil intifa'i bihi. Nah, kemudian di sini Syekh Utsaimin menjelaskan, seandainya kita mengharamkan jual beli mushaf, maka itu sama saja kita melarang orang untuk memanfaatkan Al-Qur'an tersebut. Ya karena ya secara fitrah manusia juga ya umumnya memiliki barang itu tidak akan memberikan kepada orang lain kecuali dengan cara jual beli. Kalau untuk mendapatkan Al-Quran itu harus nunggu wakaf terus, ya, kapan kaum muslimin akan membaca Al-Quran? Kalau nunggu wakaf misalkan. Padahal untuk menunggu wakaf, yang wakaf Al-Quran itu juga masih sedikit, sehingga akan menghalangi banyak orang untuk membaca Al-Quran. Kemudian menjelaskan kenapa Ibnu Umar tadi mengatakan demikian, kayaknya pengen motong tangan orang yang menjual mushaf. Fala'allahu kana fi waqtin yahtajun nasu fihi ilal masahif. Karena ya bisa jadi dulu pada waktu itu memang mushaf itu sangat dibutuhkan oleh manusia, dan manusia juga membutuhkannya, tidak memiliki uang, justru dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Sehingga itu dilarang untuk diperjualbelikan. Ini diantara taklil Syekh Utsaimin dari ucapan Abdullah bin Umar, dan juga itu pun ucapan Abdullah bin Umar, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wal maitah tadi yang berkaitan dengan bangkai,
itu dilarang diperjualbelikan, karena Nabi SAW sendiri mengatakan, innallaha harrama bai'al maitah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli bangkai. Berarti kalau ada ayam yang mati karena tidak disembelih, ya sudah tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi kalau dibawa ke pasar, dibuat orang makanan, jadi ayam tiren, ayam mati kemarin, bangkai itu dilarang untuk diperjualbelikan, karena secara asal kita tidak boleh memanfaatkan, alias tidak boleh dimakan. Ya kecuali kalau di sebagian dikasih makan lele, itu boleh dikasih makan, meskipun juga ada larangan untuk makan hewan jalalah. Hewan jalalah adalah hewan yang halal tapi mengkonsumsi bangkai atau mengkonsumsi sesuatu yang najis, sesuatu yang diharamkan. Sehingga para ulama memberikan solusi agar disterilkan terlebih dahulu, dikarantina, yaitu maksudnya sebelum dipanen, sebelum dimakan itu dikasih makanan biasa dulu, tidak dikasih bangkai selama 3 hari untuk membersihkan sisa-sisa bangkai yang ada di dalam tubuh lele atau ikan-ikan yang lainnya. Namun intinya di sini tidak diperbolehkan memperjualbelikan bangkai. Dan para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang lemak bangkai, minyak dari bangkai. Ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah fa innahu tutla bihas sufun wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang minyak bangkai yang digunakan untuk mengecat campuran cat dari kapal atau perahu, dan juga digunakan untuk menyamak kulit, dan juga digunakan untuk minyak lampu manusia. Maka Nabi SAW pun masih mengharamkannya untuk memperjualbelikan. Rasulullah tetap mengatakan la wa haram, tetap diharamkan. Haramkan di sini diantara adalah untuk memperjualbelikan, meskipun para ulama ya berbeda pendapat. Huwa haram, haram itu maksudnya jual belinya, atau haram itu memanfaatkannya. Sedangkan para sahabat itu secara zahirnya itu menanyakan yaitu tentang minyak bangkai tadi itu digunakan untuk yang ngecat, digunakan untuk lampu dan lain sebagainya tadi. Namun ketika Rasulullah mengatakan tetap haram, itu haram jual belinya atau haram memanfaatkannya. Hingga para ulama banyak menjelaskan haramnya di situ adalah haram memperjualbelikan, bukan haram untuk memanfaatkannya. Ini ya meskipun diperselisihkan para ulama, dan Syekh Utsaimin menjelaskan ya juzu antut la bihasufun wa tudhanu bil julud wa istasbihu bihan nas, boleh dimanfaatkan tapi tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Lalu kemudian contoh yang lainnya wasarjin an-najis, yang termasuk dilarang untuk diperjualbelikan karena ada unsur najisnya atau tidak ada manfaatnya atau lebih tepatnya tidak ada unsur najisnya, adalah sarjin. Sarjin itu kompos ya, pupuk dari kotoran binatang, dari kotoran binatang yang najis. Karena di sana kotoran binatang ya bermacam-macam. Para ulama berselisih pendapat tentang najis atau tidaknya kotoran binatang. Ada yang mengatakan najis secara mutlak, ada yang mengatakan diperinci. Kalau kotoran binatang yang binatangnya itu halal untuk dimakan dengan cara disembelih itu halal, ya seperti sapi, unta
ayam dan lain sebagainya, itu kotorannya tidak najis. Apa landasannya? Yaitu ketika Nabi SAW didatangi sekelompok orang ke kota Madinah dan alergi terhadap kulit mereka, enggak terbiasa dengan cuaca. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk minum air susu unta dan air kencingnya. Seandainya air kencingnya unta itu najis, maka tentu tidak mungkin digunakan sebagai obat. Dan juga Nabi SAW pernah sholat menghadap kandang atau berada di wilayah kandang dari unta, dan itu menunjukkan tempat itu tidak najis. Itu ya kotor iya, akan tapi untuk kenajisannya atau tidaknya itu sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi kalau binatang itu sudah haram untuk dimakan, kotoran anjing, kotoran babi, kotoran keledai, maka itu kotorannya pun juga haram atau karena najis. Sehingga dari sini kotoran-kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk, ya tadi kalau memang itu berasal dari kotoran kambing ataupun kotoran sapi kemudian digunakan sebagai pupuk, dan itu hukumnya karena tadi sebagian ulama mengatakan tidak najis, maka berarti diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Wal adhana an-najisah, dan juga minyak dari benda najis itu juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau minyaknya dari barang yang tidak najis, hewan yang tidak najis, maka diperbolehkan. Walal mutanajjisah, dan suatu yang najis bukan karena zatnya tapi bercampur dengan barang najis. Jadi ada barang itu memang hukum asalnya memang najis seperti bangkai tadi atau kotoran binatang yang haram dimakan, maka hukum asalnya najis. Namun ada barang yang suci namun tercampur dengan barang najis, itu namanya mutanajjis. Maka itu juga dilarang untuk diperjualbelikan. La yajuzu bai'uha, maka dilarang karena Allah sendiri mengatakan innallaha harrama bai'al khamri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan jual beli al-khamr. Wa yajuzul istisbahu biha fi ghairi masjidin, dan diperbolehkan untuk menggunakan minyak, misalkan minyak bangkai atau minyak yang bercampur dengan barang najis, diperbolehkan sebagai bahan bakar lampu fi ghairi masjidin, selama itu bukan untuk lampu masjid. Ini sebagian taklil dari pengarangnya. Idzan al-istisbahu bil mutanajjis jaisun, sehingga menjadikan minyak tadi yang bercampur, minyak yang najis bukan hukum asalnya, itu digunakan untuk sebagai minyak lampu diperbolehkan selama itu bukan di masjid. Kemudian berikutnya yaitu wa an yakuna min malikin, yaitu jual beli itu harus dari pemiliknya langsung, au man yaqumu maqamahu, atau yang mewakilinya. Atau sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Nah, sebelum mati. Nah, bagaimana hukumnya kalau sapi tersebut ya mau mati lalu kemudian disembelih? Boleh kalau memang belum mati, masih sekarat atau kena penyakit, lalu kemudian disembelih, maka hukumnya adalah halal. Sebagaimana kalau misalkan ada sapi ketabrak terus mau sebelum mati langsung disembelih, maka itu diperbolehkan dan bukan menjadi bangkai. Itu terlepas kalau ada virusnya atau tidak.
nanti kalau masalah virusnya bisa ditanyakan dokter hewan. Tadi sakitnya itu nanti membahayakan, kalau disembelih itu dagingnya membahayakan bagi orang yang makan atau tidak. Tapi secara kehalalannya atau itu dikatakan bangkai atau tidak, selama itu masih sempat untuk disembelih, maka matinya bukan menjadi bangkai dan diperbolehkan untuk dimakan. Nah, baik. Apa? Luwak. Nah, kalau kotorannya, kalau luwaknya haram maka kotorannya haram. Tapi kalau kopi bagaimana? Nah, yang dimakan oleh luwak kemudian nanti dikeluarkan lalu dibuat kopi, ya sudah kopi tadi ya, bercampur dengan kotoran. Kalau kotorannya ikut termakan ya tidak boleh. Tapi kalau nanti dibersihkan, dipisahkan, dan itu sangat mungkin dipisahkan, maka kopinya halal, kotoran luwaknya itu yang tidak diperbolehkan, kecuali digiling bareng ya. Tapi insya Allah enggak ya, biasanya dicuci terlebih dahulu ya, dibersihkan, maka tidak masalah. Nah, itu penggunaan kuas dari bulu babi itu gimana? Nah, penggunaan kuas dari bulu babi untuk makanan ya, Yang buahnya itu. yang warna putih itu ya. Iya. Itu penggunaannya bagaimana? Yang pertama, kalau memang itu benar-benar dari bulu babi, kalau untuk makanan ya itu nggak boleh, karena dikhawatirkan itu masih ada ya bekas-bekas unsur dari babinya itu sendiri. Tapi kalau untuk ngecat, nah kalau untuk ngecat, wallahu a'lam itu tidak masalah. Kenapa? Yang pertama, ya najisnya itu pada kuasnya. Yang kedua, ketika itu sudah bercampur dengan cat, kemudian ditaruh di tembok, yaitu unsurnya itu insya Allah sangat sedikit. Dan itu pun kalaupun najis dibersihkan bisa. Artinya kena air atau apa, itu unsur najisnya itu insya Allah tidak nyampe kepada tembok tadi. Tapi kalau untuk makanan, yaitu lebih baik dihindari, cari kuas yang plastik itu ada ya untuk makanan, itu lebih baik. Kesenggol juga nggak boleh. Apa? Kuasnya itu kesenggol juga. Ya sebenarnya kesenggol apa tidaknya itu ya kembali kepada ketika tersentuh itu, apakah baunya kena apa tidak, itu kan tidak ada. Memang khilafnya itu kalau daging babi, kalau babi yang jelas haram itu kan air liurnya anjing. Kalau babi itu memang haram untuk dimakan seluruhnya, ya dimakan ya. Tapi apakah ketika bersentuhan itu menjadi najis sehingga kita memperlakukan seperti air liurnya anjing? Wallahualam tidak. Jadi kalau memang ya itu dianggap kotor saja. Kalau memang ada bekasnya ya disiram, ya tinggal dicuci seperti biasa. Kalau memang ada bekasnya, tapi kalau sampai najis mughaladhah itu tidak, insyaallah. Nah, ya. Hukum jual beli hewan peliharaan. Sekarang kan banyak, sampai sekarang itu ular juga jadi hewan peliharaan. Itu gimana? Kucing, ikan, burung, dan sekarang ular juga hewan peliharaan. Ya kalau pertanyaan hewan peliharaan, hukum asalnya boleh. Tapi beberapa kasus tertentu itu ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Sekarang kalau ulat itu ya bukan peliharaan sebenarnya, ya untuk bisnis ya, untuk entah itu ulat sutra atau ada ulat yang lain kayaknya Pak. Oh ular, kalau ular tidak boleh, karena ular jelas haram untuk ular ya. Karena dimakan haram, maka jual belinya pun juga haram. Yang dipermasalahkan para ulama itu kucing.
sinaur. Memang ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinaur, an bai'il kalbi wa sinaur. Rasulullah melarang jual beli anjing dan juga kucing. Hanya saja untuk kucing itu masalahnya diperbolehkan untuk dipelihara. Namun di sini meskipun ada ulama yang memperbolehkan memperjualbelikan, ya lebih selamatnya tidak diperjualbelikan untuk kucing itu sendiri. Adapun tadi kalau untuk serangga, ya kembali hukum asalnya serangga itu tidak memiliki manfaat. Jadi kembali kepada hewan yang dipelihara. Nah, ada lagi? Titik poinnya kan jual belinya saja. Iya. Titik poinnya. Apakah penggunaan yang bentuk juga jauh lebih tadi babi tadi ya. Terus sebagai produk itu misalkan dia dialihkan fungsinya misalkan untuk alas sepatu atau makanan dan sebagainya, jadi juga nggak boleh. Nah, kalau secara zat asalnya itu sudah tidak diperbolehkan, kan tadi Rasulullah mengatakan innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka haram untuk diperjualbelikan. Sehingga hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan, maka diperjualbelikan itu juga tidak diperbolehkan meskipun sudah berbentuk fungsi yang lain, seperti tas. Tasnya itu harganya 100 juta karena dari kulit ular misalkan. Atau yang memperjualbelikan hiasan kepala singa misalkan ya. Kemudian nanti saya sedekahkan. Wallahu alam tetap tidak diperbolehkan karena dia sudah menjual. Kalau transaksi jual tidak boleh. Harta yang diperoleh itu tidak halal. Gimana solusinya? Ya dibuang, dibakar atau digunakan untuk yang lainnya. Nah, sudah terlanjur beli ya kan, dulu beli itu kan karena uang sisa juga sebenarnya. Karena uang sisa buat makanan sudah terlalu cukup sehingga ya iseng-iseng beli seperti itu atau karena gengsi dan lain sebagainya, sudah itu beli untuk suatu hal yang sia-sia yang nggak boleh, memang nggak boleh dimanfaatkan lagi, nggak boleh diperjualbelikan lagi. Wallahu a'lam. Yaitu jangkrik itu kan yang masuk hukum asalnya wa alam itu karena tidak ada manfaatnya, hukum asalnya. Hukum asalnya tidak ada manfaatnya. Dan juga hewan yang jangkrik itu masuk ke belalang enggak ya? Serangga ya? Karena kalau untuk belalang itu kan, untuk belalang itu ada kekhususan boleh dimakan. Bangkainya pun halal. Artinya kalau itu boleh untuk dimakan, berarti diperjualbelikan itu boleh. Kalau itu masuk ke dalam spesiesnya. Wallahu alam. Nah. Ada dalil bahwa kulit atau bangkai yang disamakan boleh. Sudah suci, hilang najisnya. Ya, kan sudah boleh diperjualbelikan juga. Apakah itu bisa disamakan dengan Tadi kalau dari Syekh Utsaimin tadi mengatakan kalau bangkai itu dimakan jelas haram. Nah, sehingga tadi perselisihan ulama tadi ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang minyak bangkai tadi. Karena itu bisa dimanfaatkan untuk mengecat, digunakan untuk lampu. Nah, lalu Rasulullah tetap mengatakan la huwa haram, tidak, itu tetap haram. Nah, tetap haramnya inilah yang para ulama berselisih pendapat dari sisi apakah itu haram jual belinya atau haram pemanfaatannya. Nah, di sini dikatakan tadi lebih dikuatkan itu pengharaman jual belinya, sedangkan pemanfaatannya selama sisi najisnya itu bisa dihilangkan, apalagi bisa disamak, maka itu boleh dimanfaatkan tanpa dengan cara jual beli. Nah, ada dua pertanyaan. Pertama, yang sekarang lagi marah itu adalah
makan es bungkus. Itu ada yang borong ya. Misalnya harganya dari masanya 5.000 ya. Dia ambil dijual dengan harga 6.000. Ini adalah uang pemberian dari kumpulan-kumpulan ini. Dia beli 5.000, tapi dia nggak masak sendiri. Dia ambil ini dijual dengan harga 6.000 per orang. Yang kedua, pada waktu misalnya iftar, pada waktu itu ada daerah-daerah miskin. Kalau kita berikan iftar itu kita kumpulkan, kita berikan makanan untuk berbuka gitu ya. Itu kadang-kadang banyak juga kurang bermanfaat. Artinya gini, mereka sudah makan ya di rumah, makan, dan kadang-kadang mereka juga kadang-kadang juga ada yang belum puasa gitu. Tapi kita berikan semacam tiap hari kita kasih supply tiap pagi ya, supply sekitar 10.000 ya untuk satu orang yang puasa. Itu apa boleh? Dia masak sendiri. Yang kedua gimana Bu? Daerah-daerah orang nggak punya gitu ya. Terus kita kasih Uang. orang yang puasa 10.000 ya, dia masak sendiri. Sehingga misalnya satu keluarga yang puasa itu 2 orang ya, kita kasih 2.000 pagi ya, begini ya. Tidak dikasih uang tidak dikasih makanan tapi dikasih uang. Uang untuk buka. belanja ya. Itu ya mungkin mereka lebih bermanfaat gitu ya. Iya. Itu boleh nggak? Yang pertama berkaitan dengan makanan Jumat yang alhamdulillah secara umum sudah semakin semarak dan banyak kesadaran untuk memberikan makanan ketika hari Jumat. Yang pertama dalam masalah ini ya memang di antara sedekah itu yang utama di hari Jumat. Namun ya kita sebagai orang bersedekah pun tidak harus mengkhususkan hari Jumat. Itu juga penting untuk kita ketahui. Kemudian yang berkaitan dengan orang yang menggalang dana atau uang untuk sedekah Jumat, kalau dia itu sebagai panitia, sebagai penggalang dana, maka hendaknya dia tidak mengambil keuntungan sama sekali. Contoh, dia minta kepada donatur untuk 1 bungkus makanan seharga 6.000, tapi ternyata dia membelikannya yang harga 5.000 sehingga dia mengambil keuntungan 1.000 tiap bungkusnya, maka dia menyelisihi amanah. Kecuali kalau dia itu promosinya menjual, artinya siap melayani, jadi bukan seperti buka donasi, maka itu tidak diperbolehkan tadi kalau dia alasannya adalah donasi dan mengambil keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan iftar. Nanti kalau misalkan disiapkan di masjid, mungkin malah khawatir kebanyakan. Sekarang itu kalau di Indonesia, ya mungkin di mana saja, di Saudi juga kadang itu, ketika banyak yang semangat memberikan iftar, mengirim banyak makanan, sehingga kadang jumlah makanan lebih banyak daripada jumlah jamaahnya. Ini juga masalah sebenarnya. Salah satu masalah yang perlu diantisipasi, sehingga makanannya itu mubadzir. Kadang sudah dibagi-bagikan lagi double-double, tetap saja masih kebanyakan. Mau naruh lagi tempat jauh ya nggak sempat juga, antara maghrib dengan isya masih sibuk dengan di rumah. Nah, sehingga di situ juga perlunya ya manajemen seharusnya. Bahkan yang nyumbang pun seharusnya juga tahu kondisi. Lebih baik itu ketika nyumbang dalam kondisi seperti itu lapor dulu kepada panitia, saya mau nyumbang ini, kira-kira bagaimana. Tapi saya maunya nggak ada yang tahu kalau saya nyumbang. Ya memang itu dari sisi bagus, tapi dari sisi yang lainnya menimbulkan madarat yang lain. Sehingga lebih baik itu tanya kepada takmir kebutuhannya apa yang biasanya kurang. Nah, untuk mengantisipasi itu diantaranya tadi, kalau kita mau nyumbang langsung berupa makanan atau berupa uang, bagaimana di pagi hari? Ya itu tergantung dengan niatnya. Kalau memang kita itu awalnya sejak awal itu pengen niatnya memberi buka puasa, maka ya lebih baik makanan. Itu kalau niatnya ingin mendapatkan pahala memberi bahkan buka puasa.
Tapi kalau karena ini yang penting momen Ramadan, saya yang penting ingin bersedekah, sehingga tiap rumah saya kasih makanan, saya kasih uang, mau digunakan nanti untuk makan, buka puasa ataupun yang lainnya, itu terserah. Maka itu juga tetap mendapatkan pahala untuk sedekah di bulan Ramadan. Sehingga ya menurut saya ya dua-duanya boleh bilang nanti ini buat, kalau dikasih uang tapi bilangnya nanti untuk buka puasa, itu malah memberatkan. Karena bisa jadi dia dikasih uang tapi sudah dapat makanan dari orang lain misalkan. Masa waduh tadi dikasih uang suruh beli buka, ya repot juga. Jadi kalau mau mengasih makanan buka puasa ya kasih makanan, tapi kalau mau sekedar sedekah kasih uang aja pun tidak masalah. Gimana? Dan kita tahu tidak ada yang membeli. Dan kita tahu dia berpuasa. Sementara kita sendiri untuk mencarikan orang yang memasak doang sulit ya. Iya. Hanya tiap pagi dan kita tahu bahwa mereka itu berpuasa. Kita kasih tiap orang dari satu keluarga dua ya. Yang tadi untuk berpuasa nanti maghrib. Iya enggak apa-apa, artinya kembali kepada niat kita. Kalau dia niatnya untuk buka puasa, insya Allah tetap dapat. Apalagi kalau dia memang digunakan untuk buka puasa. Nah, wallahu taala alam, itu yang dapat kita bahas. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.